Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Misteri musnahnya Desa Legetang. Dikisahkan, Desa Legetang adalah sebuah lembah pegunungan Dieng, tepatnya berjarak sekitar 2 km ke arah utara dari Komplek Pariwisata Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Mayoritas penduduk Desa Legetang adalah para petani yang sukses. Tanah Desa Legetang menghasilkan hasil panen yang kualitasnya jauh di atas dari hasil panen daerah lain. Bahkan tanaman yang gagal panen di daerah lain dapat panen melimpah di Desa Legetang. Namun amat disayangkan, karunia Allah yang begitu melimpah tidak disyukuri, akan tetapi dibalas dengan keangkuhan oleh masyarakat Desa Legetang. Mereka umumnya gemar bermaksiat. Kemaksiatan seakan telah mendarah daging di dalam diri-diri mereka. Acara perjudian dan mabuk-mabukan merajalela. Tragisnya, tiap malam mereka mengadakan pentas lenggir, atau sebuah kesenian daerah yang dibawakan oleh penari wanita, yang sering berujung pada perzinahan. Lebih dari itu, hubungan intim saudara pun menjadi hal biasa di desa tersebut. Perzinahan antara anak dan orang tua maupun antar saudara sekandung tidak lagi menjadi rahasia umum. Naudzubillahi min dzalik. Suatu malam, tatkala masyarakat Desa Legetang telah tenggelam dalam kemaksiatan, hujan turun dengan lebatnya hingga tengah malam. Beberapa saat setelah hujan reda, azab Allah itu pun datang. Terdengar suara yang menggelegar, layaknya suara benda yang teramat berat jatuh menghunjam ke bumi. Pagi harinya, masyarakat sekitar Desa Legetang yang penasaran dengan suara yang amat keras itu berbondong-bondong keluar rumah. Mereka menyaksikan puncak gunung Pengamun-Amun telah terbelah, dan belahannya itu ditimbunkan ke Desa Legetang. Desa Legetang yang semula berupa lembah yang subur tidak hanya rata dengan tanah, akan tetapi menjadi gundukan tanah baru yang menyerupai bukit. Seluruh penduduk Desa Legetang pun binasa. Gegerlah kawasan Dieng. Tahun itu 1955. Segala peralatan masih terbatas, sehingga sangat sulit untuk mengevakuasi penduduk yang terkubur. Dan pemerintah lokal saat itu membiarkan Desa Legetang terkubur. Sebagian orang mengira hal itu hanya sekedar bencana longsor. Namun perlu diketahui, antara Desa Legetang dan Gunung Pengamun-Amun terdapat sungai dan jurang, bahkan jaraknya cukup jauh. Bahkan beberapa warga Pekasiran mengatakan pada media massa bahwa Desa Legetang berjarak sekitar ratusan meter dari Gunung Pengamun-Amun. Dan anehnya, di antara keduanya tidak tertimbun longsor sama sekali. Jadi, sebenarnya potongan gunung tersebut terangkat dan jatuh menimpa Desa Legetang. Seperti halnya gunung berapi di Nusantara, kisah-kisah legenda dan mitos tidak lepas dari keberadaan gunung itu. Hal itu juga menimpa dusun Legetang. Konon kabarnya, dusun itu celaka akibat murka alam. Penduduknya mengingkari nikmat dengan tidak menjalankan kehidupan beragama dengan baik. Sebagai bentuk hukuman atas perilaku mereka, alam pun murka. Di desa itu dekat dengan Gua Jimat, yang menurut kepercayaan sebagai tempat penyimpanan pusaka sakti. Jadi ada mitos dan legenda yang membumbui peristiwa alam itu. Kini, tugu beton yang lapuk dimakan usia masih berdiri tegak di tengah ladang di Desa Pekasiran di Pegunungan Dieng, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Tugu setinggi 10 meter itu adalah bukti, pertanda adanya tragedi dan misteri terkuburnya Desa Legetang bersama seluruh penghuninya akibat jatuhnya sebagian Gunung Pengamun-Amun pada tahun 1955. Pasca kejadian yang menghilangkan dusun Legetang, pemerintah selain membangun tugu beton, juga memasang prasasti terbuat dari bahan besi. Terpahat di monumen marmer di pertigaan Desa Kepakisan, tetangga Desa Pekasiran, menuju objek wisata Kawasileri. Tulisan yang memuat data jumlah korban jiwa sebanyak 450 orang.
Namun Tugu menyebutkan jumlah korban jiwa sebanyak 332 penduduk asli desa Legetang dan 19 penduduk luar desa yang berkunjung ke desa tersebut. Prasasti tersebut kemudian ditempelkan di dinding beton bertuliskan huruf kapital dengan ejaan lama, yaitu Tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Duku Legetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya Gunung Pengamun-Amun pada tanggal 16/17 April 1955. Tugu itu menjadi saksi bisu atas tragedi yang menimpa desa Legetang dan juga menjadi peringatan bagi kita semua untuk selalu berbuat baik dan taat pada Tuhan. Hingga saat ini, penanda dari bencana itu adalah berupa prasasti. Kisah azab yang menerima desa Legetang pun selalu dikaitkan dengan kota Sodom atau Sodom dan Gomora atau Amurah di lembah Yordan pada zaman Nabi Lot. Selain suka akan kemaksiatan, penduduk kota juga menyukai sesama jenis yang kebanyakannya adalah sesama laki-laki. Mereka melakukan hubungan seks. Tuhan sangat murka pada penduduk Sodom dan Gomora yang melakukan praktik sodomi atau homoseksual. Karena itu, Tuhan melaknat mereka dengan menurunkan hujan belerang dan api dari langit yang sangat dahsyat dan mematikan. Akibatnya, hukuman keras Tuhan menimpa mereka yang mengakibatkan seluruh penduduk kota, lembah Yordan, harta benda, dan tumbuh-tumbuhan luluh lantak. Semua musnah rata dengan tanah. Kutukan dan laknat Tuhan yang menyebabkan tragedi kehancuran dan kemusnahan penduduk Sodom dan Gomora ini dikisahkan dalam kitab Ibrani, Alkitab, dan Al-Quran. Sejauh menyangkut kisah dalam Al-Quran, Tuhan mengutus Nabi Lut dengan misi utamanya, yakni mengingatkan dan memperingatkan perilaku penyimpangan seksual yang secara luas dan merajalela dilakukan oleh kaumnya. Sebagian tercantum dalam surah Asy-Syura ayat 155-156. Tidak bosan Nabi Lut menasehati agar umatnya menghentikan praktik seperti itu dan agar kembali ke jalan Tuhan yang lurus dan benar, taat, berbakti, patuh, dan bertakwa padanya, serta menjauhi dan menghentikan praktik sodomi yang mereka lakukan. Tetapi kaumnya membangkang terhadap larangan Tuhan dan terus melakukan praktik sodomi. Bahkan tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikat dalam wujud manusia, mereka malah meminta Nabi Lut agar menyerahkan kedua tamunya untuk dinikahkan dengan mereka. Oleh karena itu, pada akhirnya Tuhan mendatangkan laknat yang mematikan mereka. Dijelaskan umat Nabi Lut ini dilaknat dengan cara dijungkir balikan, lalu dihujani dengan batu belerang yang terbakar secara bertubi-tubi. Selama ribuan tahun terkubur, kini jejak atau sisa-sisa kaum Lut ditemukan oleh para arkeologi. Dalam berbagai penelitian yang dilakukan, peristiwa atau lokasi kejadian yang menimpa umat Nabi Lut ini berada di kota Sodom, di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Laut Mati atau Danau Lut, yang terletak antara Israel dan Yordania. Namun kehancuran umat Nabi Lut tersebut rupanya tidak cukup menjadi pelajaran dan peringatan. Hal itu pun terjadi di kota Pompei, yang merupakan salah satu kota Romawi kuno dengan arsitektur megah dengan keberagaman karya seninya. Selain itu, kota Pompei adalah sarang foya-foya dan perilaku menyimpang. Kota ini dikenal dengan meningkatnya pelacuran begitu tinggi, sampai-sampai rumah prostitusi jumlahnya tidak terhitung lagi. Tiruan alat kelamin dalam bentuk aslinya digantungkan di depan rumah bordil. Menurut tradisi yang berakar dari kepercayaan mitra ini, organ seksual dan persetubuhan tidak seharusnya disembunyikan, namun dipertontonkan secara terang-terangan. Hingga akhirnya, letusan Gunung Vesuvius membinasakan mereka yang tidak sempat melarikan diri. Saat Vesuvius meletus, ada awan gelap besar seperti pohon pinus yang keluar dari mulut gunung tersebut. Awan ini dikenal dengan aliran piroklastik atau awan gas yang sangat panas. Begitu dimuntahkan, aliran awan tersebut langsung menerjang apa saja yang dilewatinya, termasuk Pompei. Dalam sekejap, suasana siang yang terik berubah menjadi gelap gulita. Keesokan harinya, Pompei terkubur di bawah jutaan ton abu vulkanik. Diperkirakan, ada 2.000 lebih warga Pompei yang tewas, dengan total korban jiwa secara keseluruhan mencapai 16.000 lebih.
Pompei yang hilang terkubur abu dan debu selama ribuan tahun lamanya berhasil ditemukan kembali oleh sekelompok penjelajah pada tahun 1748. Ketika itu, mereka tengah mencari artefak-artefak kuno di wilayah Campania. Jutaan ton debu vulkanik tersebut berhasil mengawetkan kota Pompei selama ribuan tahun lamanya. Bangunannya ditemukan masih utuh, serta ribuan tengkorak manusia ditemukan membeku sesuai posisi akhir mereka tertimbun debu. Tidak hanya itu, para arkeolog juga sempat menemukan toples berisikan roti dan buah yang seperti diawetkan karena tertimbun debu. Temuan-temuan tersebut tidak hanya menampilkan karya arsitektur menakjubkan, tetapi juga membantu mengungkap kehidupan sehari-hari masyarakat Pompei sebelum hancur, yang suka memamerkan kemewahan dan suka bermaksiat. Banyak artefak erotis yang sangat eksplisit dalam bentuk lukisan, patung, peralatan rumah tangga, dan relief pada dinding ataupun jalanan. Pompei menawarkan sesuatu yang lebih. Selama hampir 3 abad, penggalian Pompei masih terus berlanjut. Kini Pompei masuk dalam jajaran situs warisan dunia UNESCO. Pompei dan Desa Legetang merupakan simbol dari degradasi akhlak. Nasib kedua wilayah tersebut mirip atas binasanya kaum Nabi Lut. Semua warganya diberi kemakmuran, tapi masih mencari kepuasan lain dengan bermaksiat, dengan mengingkari keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Al-Quran mengisahkan kepada manusia bahwa tidak ada perubahan dalam hukum Allah. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.